Jangan main-main atas doamu, karena Tuhan tak pernah main-main atas pengabulan. Maka doa dibagi menjadi 3 komponen yang difikirkan: lisan, perbuatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi sandarkan hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Saya yakin 1000% semuanya akan dibahagiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman yang selalu stay di channel ini. Saya mendoakan Anda semuanya agar Allah berikan kelancaran setiap usaha yang Anda geluti saat ini. Kemudian saya juga mendoakan bagi yang punya kewajiban agar segera Allah lunaskan, Allah bantu pelunasan dengan cara ajaib, ya, dengan cara menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada materinya, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di program puncak saya, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa yang saya adakan selama tahun 2022. Artinya sampai Desember nanti, ya. Banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan dan sudah banyak sekali yang membuktikannya. Banyak materi terkait tentang keilmuannya, kemudian kamu juga akan mendapatkan audio program ulang bawah sadar. Yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah menariknya adalah kamu akan mendapatkan bimbingan dari saya, tentunya dengan pertemuan terjadwal di Zoom meeting atau secara online. Segera daftarkan diri Anda. Untuk mendaftarannya kamu tinggal klik link yang ada di deskripsi atau langsung WA ke nomor saya 0858 4990 6027. Saya tunggu pendaftaran Anda. Baik teman-teman, video kali ini saya ingin bahas sesuatu yang sangat menarik, sangat menarik. Di beberapa video sebelumnya saya membahas tentang visualisasi. Banyak yang bertanya ke saya setelah saya mendengarkan penjelasan dari Gus di video di YouTube, lalu apa bedanya visualisasi dengan berhayal dengan berangan-angan? Ya, kalau saya mau bilang atau mau jawab ternyata tidak ada bedanya, bagaimana? Lalu saya dianggap menabrak penjelasan yang ada, ya kan? Tetapi begini, simpelnya saya akan jelaskan ini satu persatu. Visualisasi itu bermakna membayangkan satu objek yang kita inginkan dan meyakini di dalam diri kita bahwa itu sudah terjadi dan sudah kita miliki, dan melibatkan rasa. Oke? Kemudian berhayal. Coba perhatikan baik-baik. Saat Anda berhayal, pasti pernahlah Anda berhayal, ya. Bahkan kita tidak bisa membedakan ini berhayal atau visualisasi atau angan-angan. Kita tidak pernah bisa membedakan itu sebenarnya. Karena letak perbedaannya itu tipis banget. Kalau berhayal, ya, kalau berhayal Anda masih menggunakan kata kalau, jika, seandainya, maka Anda masih dalam konteks yang tidak real dalam membayangkan sesuatu. Karena itu masih Anda percaya bahwa itu tidak terjadi sebenarnya. Baik, saya akan kembalikan lagi pada visualisasi. Melibatkan rasa dan sudah terjadi. Kita lempar lagi pada berhayal. Sebentar dulu. Kalau ternyata berhayal, menurut Anda berhayal, karena kita tidak tahu pasti definisi dari berhayal itu apa. Kalau berhayal, tetapi di sana melibatkan rasa, lalu terjebak pikiran kita pada realita. Seakan-akan itu realita. Apakah itu berhayal atau visualisasi? Itu pertanyaan saya. Nanti kita sharing ini, ya. Kamu boleh komen di kolom komen. Kalau berhayal dengan mata terbuka, kadang-kadang pikiran kita berjalan pada satu kondisi, menciptakan sebuah narasi di dalam pikiran kita, sebuah kejadian, lalu kita melibatkan rasa di sana dan pada akhirnya pikiran kita termanipulasi. Tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Lebih dekat atau kita menganggapnya itu realita walaupun dalam kondisi berhayal. Maka sebenarnya berhayal dan visualisasi itu sama saja memberikan power yang luar biasa dalam hidup kita. Artinya berpotensi apa yang kita pikirkan, konteksnya visualisasi ataupun berhayal, itu sebenarnya berpotensi itu terjadi selama kita melibatkan rasa, ya, selama kita melibatkan rasa. Lalu bagaimana dengan angan-angan? Angan-angan sebenarnya sama dengan keduanya. Ya, anggaplah kalau teman-teman lebih percaya visualisasi, berhayal nggak mungkin Gus. Oke, visualisasi. Angan-angan kita masukkan pada visualisasi.
Kenapa saya mengatakan seperti itu? Rasulullah pernah berpesan kepada kita bahwasanya ketika kalian berangan-angan, perbanyaklah, itu kata Rasulullah. Karena sejatinya dia sedang berdoa kepada Allah, kepada Robnya. Ketika engkau berangan-angan, ketika kalian berangan-angan, ada kata perintah selanjutnya, yaitu perbanyaklah. Sering, diulang-ulang, repetisi. Oke, perbanyaklah. Karena sejatinya engkau sedang berdoa kepada Allah. Jadi pikiran kita ini adalah tools. Hati kita adalah tools, alat. Untuk apa? Untuk berdoa. Saya punya pertanyaan sederhana. Kalau kita kesampingkan antara visualisasi dengan berhayal, kita percuma juga berdebat itu. Karena esensinya adalah rasa. Kalau berhayal menggunakan rasa, ya sebenarnya juga powerful gitu loh. Di sini, data apa yang ada? Angan-angan kan berangkatnya dari sini. Menciptakan satu objek yang kita inginkan, lalu dihantarkan rasa dalam hati. Sehingga termanipulasi, maka muncul rasa memiliki. Seakan-akan sudah memiliki. Kemudian efeknya adalah syukur, senang. Pikiran kita adalah alat untuk menciptakan satu objek yang kita inginkan. Artinya membayangkan satu objek. Pikiran kita gunakan. Didorong oleh rasa. Didorong oleh hati, sehingga muncul rasa memiliki terhadap objeknya. Jadi rasa itu berangkatnya dari hati. Lalu ketika itu bersatu, hasilnya adalah syukur karena sudah memiliki, termanipulasi oleh efek rasa itu sendiri. Itulah sebenarnya visualisasi. Pertanyaan saya, kalau Anda sedang berhayal tetapi konteksnya sama seperti apa yang saya sebutkan tadi, Anda juga jatuhnya pada visualisasi. Sama-sama memiliki power di sana. Power itu diantarkan oleh rasa di dalam diri, di dalam hati. Jadi, angan-angan yang Rasulullah maksud boleh jadi mengena kepada dua hal yang saya sebutkan tadi. Visualisasi atau berhayal. Angan-angan. Angan-angan ada di sini. Ketika angan-angan itu ditambahkan lagi, disupport lagi oleh rasa yang berangkatnya dari hati, kemudian termanipulasilah pikiran, timbul rasa memiliki di sana. Efeknya adalah syukur atau bahagia karena sudah memiliki. Itulah sejatinya keilmuan itu. Saya menjelaskan dengan cara yang sangat atau dengan kalimat yang mudah Anda pahami. Pertanyaannya, yang sering Anda lakukan itu visualisasi atau berhayal? Atau malah setelah kamu mendengarkan penjelasan saya, menurut kamu keduanya tidak penting? Toh pada akhirnya ketika kamu membayangkan satu objek, uang, apapun itu, atau pasangan yang Anda inginkan, tetapi di sana melibatkan rasa. Ya mau bilang visualisasi boleh, mau bilang berhayal boleh, karena kuncinya ada di rasa. Visualisasi hanya akan menjadi percuma, ya, kalau tidak melibatkan rasa, hanya membayangkan doang, tetapi tidak memiliki di hati itu, tidak timbul rasa memiliki. Maka bagi saya itu juga percuma. Jadi saya kurang pas rasanya kalau ada istilah bahwa semua tergantung pada pikiran. Bukan. Tapi semua tergantung pada rasa yang kita ciptakan. Rasamu adalah doamu. Saya lebih percaya itu daripada pikirannya. Pikiran kan terletak di sini ya. Pikiran di sini, di akal lah. Anggap. Kalau penjelasan saya, pikiran itu di akal. Dan itu sifatnya jangka pendek. Tidak permanen. Yang permanen adalah di sini. Tetapi ini juga punya fungsi yang baik. Ini yang mengambil data. Nah, pikiran ini yang menerima data kemudian diturunkan kepada hati. Maka pertanyaan saya sederhana. Saat ini misalkan ada hajat kamu yang belum terkabul, ya, keinginan kamu belum terkabul atau goal kamu belum terkabul. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Data apa yang ada di dalam bawah sadar atau di hati Anda? Kalau pada akhirnya Anda menginginkan A, anggaplah uang atau benda apapun itu, atau pasangan. Saya punya pertanyaan sederhana. Doktrinan Anda di masa lalu itu isinya apa? Benarkah sepakat dengan yang Anda inginkan ini? Atau malah ini tertolak? Dan saya sering mengatakan bahwasanya yang terkoneksi pada alam semesta adalah hati kita. Hati Anda, hati kita semuanya. Atau bawah sadar kita. Di mana rasa itu sebenarnya munculnya dari sini. Sehingga adalah satu istilah disebutnya energi. Karena berangkatnya dari sini. Energi keluarnya menjadi sebuah vibrasi. Vibrasi tersebutlah yang akan mencari objek yang sama seperti yang Anda rasakan di batin Anda. Secara simpel penjelasannya seperti itu.
Tetapi jika kamu belum paham, saya persilahkan kamu untuk mengikuti private school yang saya adakan. Karena di sana kita bahas jauh lebih dalam, bahkan bagaimana cara mempraktekannya. Jadi ya, poinnya di sini kesimpulannya adalah perhatikan baik-baik setiap apa yang kamu imajinasikan. Setiap apapun yang kamu imajinasikan, perhatikan baik-baik. Berhentilah kita berdebat mana visualisasi, mana berhayal. Berhentilah berdebat hanya karena dua ini. Yang kita inginkan adalah goalsnya, bukan perdebatannya. Jadi kalau misalkan tadi yang saya sampaikan ternyata walaupun kamu berhayal gitu, maksud saya, walaupun kamu berhayal tetapi di sana melibatkan rasa, saya nggak tahu tuh itu tepatnya pada berhayal atau pada visualisasi. Toh pada akhirnya apapun yang melibatkan rasa itu punya kekuatan yang luar biasa. Itulah yang akan terkirim kepada semesta. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya, untuk perhatiannya, untuk keseriusan Anda dalam belajar, dan insya Allah sebisa saya akan terus saya berikan materi-materi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengertian. Kita di sini sifatnya sharing. Saya Gus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Si miskin ilmu, lemah dalam pengetahuan. Ini pengakuan saya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.